Pemirsa, mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menjalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Aziz didakwa memberikan suap senilai 3,1 miliar rupiah dan 36 ribu dolar Amerika Serikat. Suap diberikan kepada mantan penyidik KPK Robin Patuju. Suap diberikan dengan maksud agar Robin membantu mengurus kasus yang melibatkan Aziz Samsudin dan Aliza Gunado dalam dugaan korupsi di Lampung Tengah. Dalam kasus tersebut, Aziz dan Aliza diduga sebagai pihak penerima suap. Atas dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi akan digelar Senin pekan depan. Yaitu uang tersebut diberikan oleh terdakwa dengan maksud supaya Stefanus Robin Patuju dan Maskur Hussein membantu mengurus kasus yang melibatkan terdakwa dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah yang bertentangan dengan kewajiban Stefanus Robin Patuju selaku penyidik KPK sebagaimana diatur dalam pasal 5, angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Partai Perindo memastikan program konvensi rakyat berbasis digital bukan sekedar basa-basi. Konvensi rakyat ini diyakini akan menghasilkan calon anggota legislatif dari berbagai kalangan yang memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni sebagai wakil rakyat. Transparansi menjadi sebuah hal penting di dalam proses rekrutmen dan seleksi bakal calon anggota legislatif. Melalui konvensi rakyat berbasis digital, Partai Perindo ingin mewujudkan hal ini dengan melibatkan partisipasi publik. Melalui keterbukaan dalam seleksi, Partai Perindo memastikan konvensi rakyat akan menghasilkan calon wakil rakyat yang berkompeten dan memahami masalah, terutama di era digitalisasi saat ini. Konvensi rakyat ini menurut pandangan saya adalah satu jalan keluar untuk mendapatkan bacalek yang bagus dengan proses digitalisasi, ya. Karena sekarang kita harus siap. Ke depan ini kan kita akan menghadapi permasalahan yang bersifat hybrid. Itulah konvensi ini salah satu tujuan pentingnya yang seperti saya katakan tadi. Yang pertama adalah menunjukkan inklusivitas, yang kedua memberikan kesempatan kepada putra-putri Indonesia yang terbaik, yang ketiga juga kepentingan partai sendiri supaya nanti wakil-wakil rakyat yang di Dewan itu betul-betul bisa memperjuangkan aspirasi untuk kesejahteraan Indonesia. Terobosan Partai Perindo ini juga dipastikan efektif mencegah politik uang karena memiliki sistem administrasi yang lengkap dan seleksi penjaringan yang sangat ketat dan diuji oleh tokoh-tokoh nasional yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ustadz yang menjadi tersangka penyebar berita hoaks babi ngepet di Depok divonis 4 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Kota Depok. Sidang putusan yang digelar secara daring. Alias Adam bin Haji Luki dengan pidana penjara selama 4 tahun. Berakhir dalam berkas perkara saksi Andi. Jatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Adam Ibrahim yang terbukti sebagai tersangka dalam kasus penyebar berita hoaks babi ngepet. Adam Ibrahim dinyatakan terjerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1946. Sebelumnya dalam sidang tuntutan yang digelar pada Selasa 9 November lalu, jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan terhadap Adam Ibrahim dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Kuasa hukum tersangka menyatakan menerima putusan hukuman yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim. Seperti yang telah kita dengar barusan, bagaimana putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, kami sebagai penasihat hukum menghargai dan menghormati putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim. Jelas juga tadi di mana terdakwa menerima putusan yang telah diberikan. Masa Ormas Pemuda Pancasila menggeruduk gedung DPRD Kota Depok kembali menuntut permintaan maaf Juniman Girsang. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
Masa Ormas Pemuda Pancasila menggeruduk gedung DPRD Kota Depok. Mereka kembali menuntut Ketua Komisi 2 DPR Junimart Girsang minta maaf kepada seluruh Ormas Pemuda Pancasila di seluruh Indonesia. Ratusan anggota Ormas Pemuda Pancasila berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Depok. Mereka berunjuk rasa dikawal ketat anggota kepolisian. Mereka masih menuntut permintaan maaf dari Ketua Komisi 2 DPR RI Partai PDIP, Junimart Girsang, yang menyatakan bahwa Ormas Pemuda Pancasila harus dibekukan. Kita hanya menyampaikan aspirasi bahwa seluruh anggota Pemuda Pancasila Kota Depok merasa terlukai atas statement saudara Junimart Girsang. Itu saja. Oke, Ketua. Ya. Makasih banyak, Ketua. Harus dicopot itu? Nah, itu nanti mekanisme, ada mekanismenya kalau seperti itu. Yang penting Junimart Girsang mau mencabut atau meminta maaf kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila seluruh Indonesia, khususnya Kota Depok. Oke. Ribuan buruh di Kabupaten Tangerang, Banten kembali turun ke jalan menuntut revisi upah buruh tahun 2022. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Serang sempat lumpuh. Ribuan buruh di Kabupaten Tangerang, Banten kembali turun ke jalan menuntut Gubernur Banten merevisi UMK tahun 2022 yang sudah ditetapkan. Dengan menghentikan sepeda motor di tengah jalan, massa memblokade Jalan Raya Cikupat, Kabupaten Tangerang. Buruh meminta Gubernur Banten dapat menaikkan upah minimum kota kabupaten yang ada di Provinsi Banten minimal naik 5,4%. Kami hari ini tumpah ruah, hanya satu tuntutan kami, revisi UMK tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Gubernur Wadid Halim tanggal 30 November kemarin. Sejumlah pengguna angkutan kota maupun sopir angkutan barang yang terjebak kemacetan kesal lantaran perjalanan terganggu aksi buruh ini. Merasa terganggu nggak, Pak? Wah, bukan tegang, pusing, Pak. Nyusahin orang banyak. Harusnya karyawan itu bersyukur, Pak. Ini impact pandemik, bikin orang susah, pabrik banyak tutup. Ini malah bikin masalah. Bapak udah kejebak macet berapa jam, Pak? 1 jam, Pak. Dari Cikupa. Akibat aksi buruh ini, arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta menuju ke kawasan Serang, Banten maupun sebaliknya menjadi lumpuh selama 1 jam lebih. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, Anyus melaporkan. Ribuan buruh yang tergabung dalam Majelis Aksi Sumatera Utara menuntut upah layak menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Utara. Para buruh menolak upah minimum kenaikan 0,93% karena dinilai tidak manusiawi. Kasih dulu jalur kawan-kawan. Para buruh menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Sumatera Utara. Ribuan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh maksimal ini menolak upah minimum provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Buruh meminta Gubernur merevisi UMP yang telah ditetapkan sebesar 0,93% menjadi 7% untuk UMP dan UMK tahun 2022. Kenaikan UMP yang tidak sampai 1% ini dinilai para buruh sangat tidak layak dan tidak manusiawi di tengah sulitnya masa pandemi COVID-19. Ini adalah merupakan suatu kekecewaan kami terhadap Pak Gubernur Sumatera Utara. Karena beliau menyatakan pada saat pertemuan bahwa dia akan menetapkan sesuai dengan nuraninya untuk di Sumatera Utara. Namun dia tetap patuh dan taat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau PP 38 ini. Perwakilan aksi diterima langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara dikarenakan Gubernur sedang dinas luar kota. Ini menjadi tuntutan dari rekan-rekan kita hari ini. Bagaimana UMK atau UMP juga harus dilakukan perhitungan ulang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78. Kepala Dinas Ketenagakerjaan berjanji akan meneruskan tuntutan para buruh kepada Gubernur. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anyus melaporkan.
Menkumham Yasona Lauli mengatakan pemerintah sudah mengusulkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja masuk di prolegnas. Berikut keterangan Menkumham Yasona Lauli. Oleh karenanya tahap awal adalah memasukkan dalam prolegnas, khususnya perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena kan salah satu pertimbangan MK tidak ada itu dikenal. Oke, kita masukin. Nanti berdasarkan, dan kita juga kalau Undang-Undang Ciptaker itu kan karena keputusan MK dia menjadi kumulatif terbuka. Dan kami meminta kepada DPR melalui Badan Legislasi kumulatif terbuka dengan prioritas pembahasan awal tahun depan. Jadi nanti setelah perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, kemudian kita akan masuk ke undang-undang. Kita akan bergerak simultan. Ya, kami akan bergerak simultan. DPR akan mengajukan perubahan undang-undang nomor 12 usul DPR. Sekarang kami sudah mulai menyiapkan kami sudah mulai menyiapkan dan membaca putusan MK apa-apa saja yang harus dilakukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Curah hujan tinggi yang terjadi di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan membuat sebagian wilayah di Sopeng dilanda banjir bandang. Akibatnya air sungai meluap dan sebuah rumah warga hanyut terbawa arus banjir. Video amatir ini merekam detik-detik satu rumah panggung milik warga hanyut terbawa arus banjir saat Sungai Lawo di Kabupaten Sopeng meluap. Hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan sejak 2 hari terakhir membuat air banjir dari atas pegunungan meluap hingga bendungan yang menampung debit air nyaris ikut rubuh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 4 Makassar sebelumnya sudah mengeluarkan peringatan dini agar wilayah Sulawesi Selatan bagian tengah termasuk Kabupaten Sopeng waspada akan terjadinya potensi bencana alam. Yang cukup berdampak dengan kondisi labilitas atmosfer yang cukup signifikan ini terutama di pesisir barat dan bagian tengah Sulawesi Selatan. Meliputi mulai dari Pinrang, kemudian Parepare, Baru, kemudian Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, kemudian Kota Makassar sendiri, Goa, dan sebagian Takalar. Bahkan ada beberapa kabupaten bagian tengah yaitu Sidrap dan Sopeng yang hari ini pun Sopeng sudah mulai banjir, Pak ya. Kondisi seperti ini diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan penghubung antar dusun di Kecamatan Kelabang, Bondowoso putus diterjang banjir. Akibatnya warga 2 dusun terisolir. Sehingga kebutuhan yang warga untuk desa dusun sebelah barat bisa tetap terpenuhi. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Kelabang, Bondowoso menyebabkan sungai Sampaian Baru meluap. Akibatnya jembatan yang menghubungkan 2 dusun yakni Dusun Cerme dan Dusun Labas terputus. Warga di 2 dusun terisolasi karena jalan alternatif di jalur lain juga diterjang luapan arus sungai dan sangat berbahaya jika dilewati. Petugas masih berupaya mencari jalur alternatif untuk 90 kepala keluarga yang terisolir. Besar, hati-hati situ Bondo. Tim SAR evakuasi korban banjir di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Korban anak-anak dan lansia menjadi prioritas dalam evakuasi darurat tim SAR. Tim SAR berjibaku mengevakuasi korban di tengah arus banjir di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ibu, bayi, dan lansia menjadi prioritas penyelamatan. Evakuasi difokuskan kepada korban yang butuh penanganan cepat, dilakukan dengan hati-hati karena medan yang sulit. Banjir hari ini tidak hanya terjadi di wilayah Gunung Sari, itu ada juga di Sekotong, tapi yang di Sekotong sudah kondusif. Kemudian yang sedang kita laksanakan evakuasi dari tadi pagi itu ada di wilayah Medas. Kemudian yang sekarang ini di wilayah Pondok Indah, Sesile, Kecamatan Gunung Sari. Proses evakuasi di perumahan Meninting Regensi yang berada di wilayah Batu Layar masih berlangsung. 4 korban meninggal, 1 korban menghilang akibat banjir di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah selatan Pulau Bali, banjir di Tukatmati, Kelurahan Legian, Badung, Bali. 9 orang warga termasuk 1 bayi yang baru berumur 10 bulan terjebak di antara kepungan banjir. Bayi berumur 10 bulan diselamatkan oleh tim SAR gabungan dari kepungan banjir yang mengenang di kawasan Tukatmati, Kelurahan Legian, Badung, Bali. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena arus banjir yang deras. Tim SAR gabungan pun harus mengerahkan rubber boat agar dapat menembus korban banjir. Kita mempergunakan rubber dengan mesin itu untuk arus memang kencang, tapi tetap kita mengutamakan safety. Kita berangkatnya dari arah selatan untuk berlawanan dengan arus karena kita mau menurunkan korban juga ke arah utara, dan takutnya kalau ada mudah-mudahan tadi berjalan dengan aman dan lancar sih. Kalau ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan biar bisa kita segera mengantisipasi gitu. Selain di kawasan Legian, hampir seluruh titik di Kecamatan Kuta juga terendam banjir. Banjir disebabkan curah hujan yang mengguyur Bali bagian selatan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sejumlah warga Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro masih menempati Balai Desa Penanggal. Namun tidak sedikit warga yang sudah meninggalkan posko pengungsian untuk tinggal di rumah sanak saudara. Sejumlah warga Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro masih menempati Balai Desa Penanggal. Data sementara jumlah yang masuk yang mengungsi di Balai Desa sebanyak 207 warga. Sementara itu sebanyak 246 warga mengungsi di rumah warga sekitar Balai Desa, yaitu Desa Supiturang, Desa Sumberwuluh, Desa Sumbermojor. Bagi warga yang sakit, di Balai Desa Penanggal juga tersedia pos kesehatan, dan untuk bantuan makanan, alas tidur, dan pakaian sudah terpenuhi bagi warga yang mengungsi. Tim SAR terus menemukan korban meninggal erupsi Gunung Semeru. Korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Haryoto untuk dilakukan identifikasi. Satu persatu, ambulan tim SAR membawa jenazah korban erupsi Semeru ke kamar mayat RSUD Dr. Haryoto. Sore tadi, sekitar 4 jenazah dibawa ke RSUD untuk dilakukan identifikasi. Dari 4 jenazah, 3 diantaranya adalah ayah, ibu, dan anaknya berusia 6 tahun. Ketiga jenazah ditemukan dalam kondisi berpelukan di dalam satu ruangan di Dusun Renteng. Seorang lagi berjenis kelamin perempuan ditemukan di Dusun Kamar Kajar. Untuk hari ini korban dari erupsi Gunung Semeru itu ada 4. Dari 4 ini yang 3 satu keluarga. Satu keluarga, anak, ibu, sama bapak. Dan yang satu ini adalah lain dusun. Tetap di dusun dulu, yaitu kampung. Oh, siap. Kondisi dari korban gimana? Kondisi dari korban ini sudah meninggal semua. Hingga kini, keempat jenazah masih dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Jatim, Polres Lumajang, dan tim RSUD Dr. Haryoto. Dari Lumajang, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari korban hilang akibat erupsi Gunung Semeru. Di Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, sebanyak 6 jenazah ditemukan, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terus menyisir sejumlah desa terdampak letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Salah satunya di Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Kampung Renteng di Desa Sumberwuluh merupakan salah satu lokasi terparah yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Puluhan rumah hancur tertimbun abu vulkanik. Bahkan sejumlah rumah terpendam material erupsi hingga hanya terlihat bagian atapnya saja. Hingga Senin sore, tim SAR gabungan telah menemukan 6 jenazah korban hilang dan selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit guna proses identifikasi. Dari 6 jenazah, 3 jenazah ditemukan dalam satu rumah. Sementara itu, sebanyak 2 warga masih dinyatakan hilang. Pencarian dan evakuasi korban hilang masih akan dilanjutkan esok hari. Dari Lumajang, Jawa Timur, Mahathir Muhammad, Sugi Cahyadi, Yudi Richard, iNews melaporkan.
Tim SAR terus mencari korban erupsi Gunung Semeru yang rupanya tertimbun debu awan panas. Sementara warga juga nekat berusaha kembali ke rumah untuk menyelamatkan harta benda. Tim rescue yang terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan relawan melakukan pencarian satu keluarga atas nama Giman, warga Dusun Curah Kobokan, Desa Sumbermujur, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Awalnya proses pencarian dilakukan secara manual. Namun karena medan yang sulit, akhirnya pencarian menggunakan alat berat. Namun karena cuaca mendung, akhirnya pencarian dihentikan. Dan rencananya proses pencarian akan dilanjutkan Selasa besok. Kegiatan untuk sore hari ini semua tim evakuasi dan pencarian dengan masyarakat yang masih diduga hilang di titik-titik perumahan itu alat-alat berat dikarenakan memang kita kesulitan untuk menggunakan alat-alat manual. Pasir walet ini sangat keras. Itu alat-alat yang kita katakan. Mudah-mudahan ada hasil ya, karena memang itu titik rumah ibu benar. Sementara itu, warga Dusun Curah Kobokan nekat kembali ke rumah mereka demi menyelamatkan harta benda. Termasuk hewan ternak mereka seperti kambing, sapi, dan ayam. Proses evakuasi hewan ternak ini dibantu petugas dan relawan. Padahal kondisi di lokasi saat ini masih sangat berbahaya. Warga berharap bantuan kepada warga terdampak segera dilakukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, Anyus melaporkan. BNPB terus mengidentifikasi korban akibat erupsi Gunung Semeru. Korban meninggal saat ini bertambah dengan total 22 orang. Sementara 9 korban di Desa Pronojiwo yang teridentifikasi sudah dimakamkan. Berikut keterangan PLT Kapusdatin BNPB Abdul Muhari. Jumlah korban meninggal yang dilaporkan oleh Pusdalop BNPB itu 22 orang. Di Kecamatan Pronojiwo 14 orang, kemudian di Candipuro 8 orang. 14 orang meninggal dunia di Pronojiwo, itu masih ada 5 orang yang belum teridentifikasi. 2 orang itu ada di RSUD Pasirian dan 3 orang lainnya itu ditemukan di RT 16 RW 5 Curah Kobokan jam 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Selanjutnya 9 korban lainnya di Desa Pronojiwo yang sudah teridentifikasi saat ini sudah dimakamkan. Untuk Kecamatan Candipuro itu ada 8 orang meninggal dunia, di mana ada 1 orang korban yang ditemukan di Kebon Deli Selatan jam 15.45 sore ini waktu Indonesia Barat yang masih belum diidentifikasi. Sehingga kami ulangi, jumlah korban meninggal per pukul 17.30 adalah 22 orang. 13 orang diantaranya sudah dikenali, 7 lainnya. Malaysia raih kemenangan atas Kamboja di laga pertama Grup B Piala AFF 2020. Informasi seputar olahraga kami hadirkan sesaat lagi.